Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh zawi syafa'ati wal mu'jizat. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang tua-tua kami yang kami hormati, yang kami muliakan. Selanjutnya semua pengurus, Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Muhsinin yang saya hormati beserta dengan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita hari ini, kita masih dapat menyempatkan diri, karena kita memerlukan Bapak Ibu sekalian pertemuan kita, dialog kita dengan Allah. Itulah pada sore hari ini atau pada waktu maghrib ini kita bersyukur kita masih dapat hadir kembali di masjid sebagai rumah yang sangat dimuliakan Allah. Dan insya Allah sesuai dengan janji yang disampaikan Nabi, Allah akan memberikan servis yang terbaik kepada orang yang berkunjung, yang datang ke rumah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, ini selalu kita baca. Apabila kalian melihat ada orang bolak-balik dari rumahnya ke masjid, maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikan oleh kalian akan kebenaran iman. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul yang tercinta, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita bosan. Jadi tidak ada istilah Bapak Ibu sekalian jenuh saya mengucapkan salawat kepada Nabi, ini tidak benar dan itu tidak boleh. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian kita tidak boleh jenuh yang namanya mendengarkan pengajian. Biarpun mungkin pengajian itu seperti yang saya sampaikan malam ini, pada hakikatnya barangkali Bapak Ibu sekalian mengulang-ulang kaji, ya Bapak Ibu sekalian mengulang-ulang kaji kita, tetapi kita juga selalu bermohon kepada Allah semoga Allah memberikan barokahnya kepada kita, barokah huduril ilmi atau huduri majlisil ilm, barokah daripada kehadiran kita dalam rangka menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu yang seperti kita laksanakan pada malam hari ini. Itulah Bapak Ibu sekalian yang disebut kita minta kepada Allah agar kita ini selalu diberikan Allah, sebagaimana ada seorang tabi'in yang nama Hasan Basri. Dia selalu bermohon kepada Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah suatu sikap di dalam diri kami ini namanya istiqomah. Istiqomah itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Istiqomah itu kalau bahasa kita adalah orang yang teguh, pendiriannya teguh. Maka menurut yang kita baca-baca di dalam kitab tafsir, intinya
Bapak Ibu sekalian, orang yang teguh itu apapun yang terjadi, musibah apapun terjadi, atau nikmat apapun yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tetap istiqomah. Panduannya Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kami Allah. Itulah ayat yang selalu kita baca di dalam surah Fussilat ayat 30. Innallazina qalu Rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia tetap berpegang kepada Allah. Summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, teguh pendiriannya, tetap dia mempertahankan imannya kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak juga orang mengatakan Tuhan kami Allah, tetapi sesudah itu dia berbalik malah salah. Seperti dulu pernah dikatakan ketika ayat ini turun, Bapak Ibu sekalian, datanglah orang yang namanya orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Ketika mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, wal malaikatu banatullah, kata mereka malaikat-malaikat itu adalah anak betino Allah. Jadi kata mereka Allah itu punya anak betino. Ini jelas Bapak Ibu sekalian sebuah keyakinan yang sesungguhnya menyimpang. Apa sebab menyimpangnya? Karena dikatakan Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini kontan-kontan. Mereka mengatakan wal malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jelas keliru betul Bapak Ibu sekalian, itu sudah melenceng daripada sikap istiqomah. Karena yang istiqomah itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan kami Allah, titik, wahdah. Ini ditambah malaikat anak perempuan Allah. Datang lagi orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi mendengar Bapak Ibu sekalian, dia marah-marahlah dengan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam buku tafsir dikatakan orang Yahudi mengatakan Rabbunallah wa Uzair ibnullah wa Muhammadun laisa binabiyyin. Kata orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Tuhan kami Allah. Udah tepat memang. Mengatakan Tuhannya juga Allah. Tapi yang kesalahan mereka wa Uzair ibnullah. Uzair itu anak laki-laki Allah. Ada pula Allah punya anak laki-laki. Kalau orang kafir Quraisy mengatakan malaikat anak betino. Tapi kalau orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi seperti Nabi Uzair itu menurut keyakinan itu hanya pada batas seorang nabi. Mereka mengatakan Uzair anak laki-laki Allah. Seperti ada orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Keyakinan pasti Bapak Ibu sekalian menunjukkan lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ketika ayat itu turun Bapak Ibu sekalian, ini juga menjelaskan sikap istiqomahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq? Itulah yang dijelaskan di dalam buku tafsir. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Rabbunallahu wahdah, Tuhan kami adalah Allah yang Maha Esa.
La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah seorang hamba Allah. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu hanyalah hamba Allah wa rasuluh, dan dia adalah utusan Allah. Jadi tidak disebutkan Muhammad sebagai anak, enggak. Hamba Allah, dan Muhammad itu adalah sebagai seorang utusan Allah. Fastaqoma, maka dia pun istiqomah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, pembicaraan akan kita teruskan bagaimana betul sikap orang yang istiqomah. Selalu kita baca Bapak Ibu sekalian seperti di dalam kitab namanya Durratun Nasihin, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa yang dimaksudkan dalam cakupan istiqomah itu kata mereka adalah minas sabati alal iman. Sabat itu artinya orang istiqomah itu berusaha terus agar imannya sabat. Sabat itu artinya tetap. Apapun yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian, ya dia lakukan agar imannya bisa tetap. Ada orang Bapak Ibu sekalian, agar imannya tetap, dia selalu membaca Al-Quran. Bagus, supaya iman tetap. Ada orang supaya imannya tetap, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah seperti yang Allah ajarkan dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau goncangkan hati kami. Sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau goncangkan. Ini Bapak Ibu sekalian, takut Pak kita kadang-kadang goncang juga hati kita nih ya. Banyaknya persoalan hidup, ya kadang-kadang persoalan macam-macam muncul Bapak Ibu sekalian. Masalah corona lah, kadang-kadang bisa goncang hati kita ini. Seperti dulu di masa Rasulullah masih hidup, kan ada di antara mereka yang berdoa, mata nasrullah, kapan lagi datang pertolongan Allah? Seolah-olah Bapak Ibu meragukan pertolongan Allah. Padahal Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Jangan kau goncangkan hati kami sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Artinya jangan sampai goncang. Itu makanya jamaah dimuliakan Allah, di tengah-tengah daripada surah Al-Fatihah kita memang diberikan petunjuk oleh Allah ya, membaca sebuah doa yang kita baca setiap rakaat sholat. Intinya adalah meminta kepada Allah agar kita itu punya sikap istiqomah. Itulah ayat yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu kalau bahasa tafsirnya, tetapkan kami ya Allah. As-siratal mustaqim, berada pada jalan yang istiqomah. Jalan yang istiqomah itu adalah jalan Islam. Jangan kami melenceng ya Allah. Sabitna, tetapkan iman kami. Engkau sudah memberikan petunjuk kepada kami, bukan berarti kita mencari lagi petunjuk yang lain, enggak. Sabitna,
Engkau udah berikan petunjuk kepada kami ya Allah, sampai nanti kami mati ya Allah, kami hendaknya mati dalam petunjuk itu ya Allah. Jangan engkau lencengkan, kau goncangkan hati kami. Itulah sebabnya itu doa tak bisa kita tinggalkan, sehingga kita baca itu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia ayat di tengah-tengah surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang istiqomah, jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, daripada para nabi. Nabi-nabi itu semua ditunjuki oleh Allah jalan yang istiqomah, jalan Islam. Wasyuhada wassalihin, orang-orang yang orang-orang yang siddiqin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, mereka yang sudah engkau berikan petunjuk ya Allah dari para nabi, para syuhada, orang siddiqin, dan pada orang-orang yang soleh, baik yang hidup di masa kami atau yang sudah meninggal, yang sudah mereka meninggal sebelum kami. Tunjuki kami. Bapak Ibu sekalian, itu namanya minas sabati alal iman. Ketika kita duduk antara dua sujud, ada 8 unsur doa di situ. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ini dia nomor 6. Wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nomor 6. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, tutup kesalahanku, warfa'ni, angkat darjatku, warzuqni, beri aku rezeki. Nomor 6, wahdini, beri aku petunjuk. Yang dimaksudkan beri aku petunjuk di sini, tetapkan petunjuk yang engkau telah berikan kepada aku ya Allah. Duduk antara dua sujud, kita minta kepada Allah, warzuqni. Bahkan ketika i'tidal pun juga ada begitu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bagi engkaulah ya Allah segala macam bentuk pujian. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu unsur yang pertama daripada istiqomah itu adalah minas sabati alal iman, minta kepada Allah jangan sampai hati kita goncang supaya iman kita tetap. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di masjid-masjid yang pakai doa kunut, tambah lagi minta petunjuk itu. Allahumma hdini, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau imam, kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait, beri aku petunjuk sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang yang telah engkau berikan petunjuk. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini unsur penting pertama dari istiqomah itu, berusaha agar iman tetap. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, unsur yang kedua daripada istiqomah itu adalah al-ikhlas fil amal atau ikhlasul amal. Jadi orang yang istiqomah itu, kata Khulafaur Rasyidin, adalah mereka yang beramal dengan ikhlas. Macam kita malam ini Bapak Ibu sekalian hadir maghrib, memang melaksanakan sholat fardu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kalau kita ada di rumah, itu untuk mengerjakan di masjid itu Bapak Ibu sekalian adalah merupakan kecanduan ya.
Ada orang Bapak Ibu sekalian kalau sudah azan tuh tidak enak dia duduk di rumah. Mengerjakan sholat di rumah itu rasanya bukan apa, memang tidak enak. Jadi ikhlasnya itu dibantu oleh Allah. Sudahlah dia memang datang ke masjid itu bukan karena segan dengan orang, tapi Bapak Ibu sekalian ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ikhlas itu kuncinya Bapak Ibu sekalian, semuanya mengharapkan keridhaan Allah. Siapa lagi yang kita cari ridhonya? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, rupanya ikhlas itu berat. Berat Bapak Ibu sekalian untuk jadi orang ikhlas itu, karena setan terus mengganggu kita, diganggunya kita. Tuh makanya Sayyidina Umar kalau dia akan berbuat amal soleh itu dia berdoa, ya Allah jadikan apa yang aku lakukan ini sebagai amal soleh, dan tolong aku ya Allah agar dalam melakukannya bisa aku kerjakan dengan ikhlas. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dia minta agar amal yang dilakukan itu dikerjakan dengan ikhlas, dan tolong aku ya Allah agar aku dalam melakukannya bisa aku lakukan dengan ikhlas. Jadi jamaah dimuliakan Allah, untuk menjadi orang yang ikhlas itu kita pun mesti meminta kepada Allah. Padahal memang Allah sudah katakan dalam Al-Quran ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah mukhlisin, secara ikhlas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita selalu Pak, kalau bisa tadi dari rumah kita minta kepada Allah, begitu bismillahi tawakkaltu ala Allah, tolong dipasang niat dalam hati, Rob bantu aku agar aku datang ke masjid mengerjakan ibadah ini, agar aku dibantu, agar aku bekerjakan atau mengerjakan ini dengan ikhlas. Orang yang ikhlas itu Bapak Ibu sekalian karena ditolong Allah. Kalau nggak ditolong Allah kita, aduh payah gitu untuk bisa ikhlas ya. Kita minta kepada Allah agar kita, itu makanya kalau orang-orang sufi itu mengatakan ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Selalu mereka senandungkan itu bukan hadis. Ilahi Tuhan, anta maqsudi, engkaulah yang aku maksud, waridhaka matlub, dan keridhoanmu lah yang aku cari. Apalagi jamaah dimuliakan Allah, kita betul-betul mengharapkan amal kita itu ikhlas, artinya mengharapkan yang kita cari itu adalah ridho Allah. Karena kita betul-betul mengenang Bapak Ibu sekalian, yang kita kenang itu nanti adalah terutama pada waktu kita sakratul maut. Sakratul maut, ayah kita, mak kita, adik kita, istri kita atau menantu kita tak bisa menolong. Orang ketika dalam keadaan sakratul maut kan Allah bilang iza balaghatil hulqub, kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina izin tanzurun, kalian memang berkeliling di situ. Kalau sempat yang meninggal itu suami, istri dekat, anak ada di situ menengok. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami dekat di situ kata Allah. Petugas Allah maksudnya, petugas Allah itu udah dekat ketika nyawa udah sampai di kerongkongan, terlagi dicabut habis. Tapi bisakah kalian berusaha untuk menahan napas itu supaya jangan keluar habis? Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian, sampai masanya petugas dari Allah mencabut, kita nanti berada dalam keadaan sakaratul
sakratul maut. Teringatlah ketika itu jamaah, yang bisa menolong hanya Allah. Itu sebabnya kita hari ini merasa perlu betul ikhlas mencari ridho Allah. Supaya nanti apa? Ketika kita sangat memerlukan Allah, Allah menolong kita. Masuk nanti ke dalam kubur, pastilah dibungkus pakai kain kapan, diikat. Kadang-kadang dikeluarkan orang, dibungkus, dibuka ikatannya Pak, dipertemukan hidung itu dengan tanah. Kadang-kadang diletakkan, dibuat tanah-tanah sebesar ini, artinya diletakkan untuk supaya jangan goyang di dalam itu. Ya bolehlah, silahkan saja. Artinya apa? Hidung kita ini dipertemukan dengan tanah, tapi nanti ditutup semua, ditekan dengan tanah. Awas, begitu kita ditinggalkan orang nanti, ditinggalkan oleh orang yang menguburkan kita. Di dalam hadis dikatakan, fayatiyanil malakanil muwakkalani, akan datang dua malaikat, fayuqidani, disuruhnya jenazah itu, mayat itu duduk. Berarti kita hidup balik. Bu, hidup enggak balik, Bu? Kalau nggak hidup nggak akan ditanya, nggak mungkin ditanya. Fayuk ida, disuruhnya duduk lagi, ditanyanya. Yang paling terkenal pertanyaan itu ada 5 pertanyaan itu. Satu di antaranya, man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabi. Artinya kita hidup lagi. Kalaulah kita tak ditolong Allah dengan amal yang ikhlas hari inilah Bapak Ibu sekalian, kita menyadari betul bahwa yang menolong kita hakikatnya nanti adalah Allah. Walaupun kita nanti dapat kiriman doa, ada doa, mungkin ada doanya yang dikabulkan, tapi Allah juga yang menolong, Allah juga yang menyampaikan doa itu. Tapi intinya jamaah, kita sangat-sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Maka hari ini kita perlu istiqomah. Bagaimana wujud istiqomah itu? Beramal dengan ikhlas. Kita datang ke masjid ini tidak mencari pujian, sebulan datang, enggak. Tetapi jamaah, yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga unsur istiqomah itu Bapak Ibu sekalian, kata Khulafaur Rasyidin adalah adaul faraid. Ada itu artinya menunaikan, faraid artinya menunaikan hal-hal yang fardu. Jadi orang yang istiqomah itu tidak berani sama sekali meninggalkan hal-hal yang fardu. Sholat misalnya, itu fardu, enggak bisa tinggal. Sholat asar tetap dikerjakan. Kalau memang betul-betul tak bisa ke masjid, ya dikerjakan di mana kita berada. Kita sedang ada di rumah, dalam keadaan sakit, kita tetap kerjakan. Ini sholat fardu. Karena sholat, menunaikan sholat fardu itu namanya adaul faraid, menunaikan kewajiban yang fardu. Adapun ibadah-ibadah yang sunat, itu namanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuk bisa membentengi ibadah-ibadah yang fardu. Itu makanya kita, Bapak Ibu sekalian, kita tambah dengan yang sunat-sunat. Itu tidak wajib. Kalau kita tinggalkan yang sunat, tidak akan merusak istiqomah. Tapi kalau kita kerjakan yang sunat-sunat, apa kata Nabi? Aku adalah kata Nabi SAW dalam hadits kursi, Allah itu mencintai hamba-hambanya yang mereka suka mengerjakan an-nawafil. An-nawafil itu artinya yang sunat-sunat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang sunat-sunat itu rupanya adalah mengokohkan hal-hal yang fardu. Tapi yang fardu tak bisa tinggal. Kalau tinggal yang fardu, berarti orang tanggal daripada sikap istiqomah.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah yang tiga ini, orang istiqomah itu berusaha agar imannya tetap, berusaha beramal dengan ikhlas, kemudian ada faraid, menunaikan kewajiban-kewajiban yang fardu. Sudah lengkap yang tiga ini, maka Allah berikan kepada kita kalimat yang berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada mereka malaikat. Jadi untungnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah istiqomah orangnya, ketika hidup di istiqomah, Allah janjikan tatanazzalu. Tatanazzalu itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Akan Allah turunkan kepada mereka malaikat. Untuk apa Allah turunkan kepada malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Ada tiga. Malaikat diturunkan oleh Allah kepada orang itu. Ada ulama tafsir, kapan Allah turunkan malaikat? Yang terkenal Allah turunkan malaikat itu indan naza', ketika dia nanti menghadapi naza', menghembuskan napasnya yang terakhir. Kalau dalam hidup nih bagaimana Ustadz? Kalau dalam hidup tuh jelas. Karena ada hadis lain Bapak Ibu sekalian. Contohnya saja kan ada Nabi bilang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Macam kita malam ini Bapak Ibu sekalian, tidaklah berkumpul suatu kaum daripada rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau orang sudah berkumpul di rumah Allah, Allah turunkan kepada mereka ketentraman. Siapa yang memberikan ketentraman itu? Allah, lewat hiburan malaikat bisa. Wa hafathumul malaika, mereka diliputi oleh malaikat. Pak, Bapak Ibu sekalian, rupanya kita duduk dalam masjid ini ya, kalau kita tidak ditolong-tolong, bergembiralah engkau. Rupanya kita juga diberikan gembira oleh malaikat. Kalau enggak begitu, enggak tahan kita lama-lama di masjid ini, Pak. Jadi rupanya tanpa kita sadari, kenapa kita masih senang hati duduk di masjid ini? Rupanya berdasarkan hadis itu, hafathumul malaikah. Tapi dalam hadis yang kita baca tadi, orang istiqomah di dalam hidupnya, ketika nazaknya, nyawa berpisah dengan badannya, nanti Allah akan perintahkan malaikat turun kepadanya untuk memberikan tiga macam berita. Alla takhafu, malaikat bilang entar lagi nyawamu akan dicabut, tapi kau jangan takut, kau jangan cemas. Kau tinggalkan dunia, tidak apa-apa dunia itu. Kau tinggalkan rumah besar, kau tinggalkan istri, anak-anak, cucu-cucu banyak-banyak. Udah, jangan kau cemas, kata malaikat. Yang kedua, wala takhafu, kau jangan takut. Amalmu dibalas oleh Allah, akan diganti lagi oleh Allah. Yang ketiga kata malaikat, wa abshiru bil jannah. Oh, ini luar biasa, Pak. Ya Allah, kita minta. Itu makanya ada Imam Hasan Basri, orang tabi'in itu, dia minta istiqomah. Itu gunanya. Kenapa? Allah janjikan malaikat akan diturunkan kepada orang istiqomah itu. Kata malaikat, wa abshir. Wa abshir itu artinya kau bergembiralah bil jannah, dengan surga. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menghadapi yang namanya naza. Tapi sampai saat ini belum lagi, Pak, ya. Bapak dan ibu-ibu, kita akan menghadapi naza. Nyawa itu ditarik. Naza itu artinya apa? Ketika berputus, kita nanti akan menghembuskan napas terakhir, ucapan selamat tinggal dengan dunia, dengan segala macam isinya.
Apakah disebabkan karena corona, entahlah ya Pak ya. Tapi yang jelas apapun sebab, ya, semua sebab Bapak Ibu sekalian akan terjadi, namun mati hanya satu kali. Apapun sebab akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebab mati itu hanya sebab-sebab saja. Ada yang disebabkan, mungkin sudah ada penyakit, tapi semuanya yang namanya kematian itu pasti ada sebab. Hanya sebab saja. Karena memang jadwalnya udah sampai. Macam kita nih Pak, di masjid malam ini, kalau sampai jadwal nanti udah isya, misalnya jadwalnya udah sampai, walaupun segar-segar begini, berangkat. Tapi kalau jadwalnya belum sampai, biarpun sudah payah bernapas, kalau jadwal belum. Apapun sebab akan terjadi, namun mati hanya sekali. Tapi yang kita mohonkan tadi, bagaimana nanti kita dalam keadaan sakaratul maut itu, Allah mengutus para malaikat berbondong-bondong, malah malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut satu, jangan gemetar, wala tahzan, jangan cemas. Kan cemas Pak, apa pula tidak cemas? Siapa yang tidak cemas? Tapi malaikat yang memberikan kabar, jangan cemas. Ketika nazak satu, ketika masuk kubur satu, ketika berbangkit nanti akan keluar lagi kalimat itu. Bukan ketika nazak saja, ketika masuk kubur Pak, ngeri Pak. Saya belum pernah masuk kubur, tapi kita baca dalam hadis Pak, Masya Allah, ngerinya masuk ke dalam kubur. Bayangkanlah sendiri. Itu makanya Khalifah Utsman bin Affan itu ketika ziarah kubur itu berdengkur-dengkur sampai ke jenggotnya itu keluar air matanya. Sehingga orang malah bertanya, hai Utsman bin Affan, ente kalau bicara masalah neraka kok tidak menangis? Apa kata Khalifah Utsman bin Affan? Tahukah kalian hai sahabat, orang nanti di dalam kubur itu sendiri. Kita nanti Pak di dalam kubur itu sendiri Pak. Tapi kalau masuk ke dalam neraka nanti ramai-ramai. Jadi kalau nangis ramai-ramai enggak. Artinya apa? Utsman itu dia tidak menangis kalau menceritakan neraka. Tapi dalam kubur ini apa kata Utsman? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu hai sahabat adalah awal penempatan daripada memasuki kampung akhirat. Fa innaja, kalau orang sukses masuk ke dalam kubur, fama ba'dahu aisar, untuk sesudahnya enteng. Maka menentukan betul lah nanti ya, meninggal kita malam ini Pak, masuk nanti kita ke dalam kubur besok. Ini penentuan betul. Orang kalau sukses masuk ke dalam kubur, sesudahnya akan sukses, itu kata Nabi. Tapi fa'in lam yanju, kalau orang tidak sukses masuk ke dalam kubur, fama ba'dahu asyadda minhu, maka sesudahnya itu akan lebih ngeri. Dalam kubur ngeri, sesudah itu lebih ngeri lagi. Masya Allah, na'udzubillah bin zalik. Itu makanya sampai-sampai Nabi Pak memasukkan doanya sesudah tasyahud akhir. Apa doanya Bu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada 4 unsur doa Nabi sesudah tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Boleh ditambah dengan doa itu. Atau di luar pun kita baca doa itu silahkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada
fitnah hidup dan mati, wa min syarri, dan dari kejahatan fitnati masihid dajjal. Nanti dajjal akan datang. Bagaimana hebatnya fitnah ketika itu. Orang takut kita mengagungkan dajjal pula, kita nanti Bapak Ibu sekalian, nauzubillah, nauzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lonceng sudah berbunyi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya pembicaraan kita malam ini mengulang-ulang kaji tentang bagaimana pentingnya istiqomah. Bahasa kitanya istiqomah itu teguh pendirian, senantiasa menjaga iman, ikhlas beramal, kemudian menunaikan kewajiban fardu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, istiqomah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita tidak istiqomah hanya di Ramadan saja. Di Ramadan kita dekat dengan Allah. Di luar Ramadan, jauh pun kita dari Ramadan, kita memang mencintai Ramadan. Tapi di luar Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita tetap menjaga yang namanya istiqomah. Makanya ada Hasan Basri, seorang tabi'in, selalu berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami, beri kepada kami rezeki ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah di dalam hidup ini. Karena bagaimana keberuntungan orang yang istiqomah, dijanjikan oleh Allah akan Allah kirim kepada mereka malaikat yang akan memberikan hiburan. Bukan malaikat yang akan merisaukan mereka, enggak, malaikat akan memberikan hiburan kepada mereka. Termasuk hiburan, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, demikian kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah dan istiqomah pula dalam kebaikan. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.